wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, biasa sehat. Sehat, Alhamdulillah. Sudah sarapan Bu Ibu? Alhamdulillah sudah. Sudah kenyang ya. Hari ini berarti kita semua sudah siap untuk mendapatkan materi. Sebelum materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini siapa yang memimpin ice breaking-nya? Saya Putrias. Oh, Bu Eti. Nggih, silakan monggo Bu Eti. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memimpin ice breaking dengan tema sambung kata. Nah, kalau misalkan nanti saya membuat kalimat dari kata matahari. Nah, matahari bersinar terang. Nanti ibu-ibu menyambung kalimat dengan kata yang terakhir yaitu terang. Bisa ya ibu-ibu? Bisa. Oke, jelas. Nah, kata yang pertama matahari bersinar sangat terang. Nah, terang bisa dilanjutkan oleh Bu Makfiro. Silakan Bu Makfiro. Terang tadi ya Bu ya? Ya, terang. Terang apa ya? Bentar Bu, masih mikir. Terang. Ini kalau nggak bisa kena hukum tak Bu? Iya, kalau nggak bisa nanti bernyanyi Bu. Oh alah. Terang. Terang sekali cuaca hari ini. Gitu ya, Bu? Oke, ya boleh. Berarti ini. Ini. Tunjuk siapa Bu Makfiro? Selanjutnya Bu Makfiro. Saya tunjuk ke Bu Maulida. Menyambung kata saya. Ini Bu. Ini apa ya? Jangan ini Ibu Budi Bu. Ayo Bu Maulida. Ini hari yang sangat menyenangkan. Ini hari ya. Alhamdulillah, menyenangkan ya Bu Maulida. Iya, menyenangkan. Menyenangkan. Lanjut ke siapa Bu? Ke Bu Eti lagi. Eti ya, kembali ke Bu Eti aja. Menyenangkan ya Bu ya. Iya. Menyenangkan sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu ini semuanya senang ya Bu ya. Hari ini kita berjumpa kembali. Iya Bu, alhamdulillah senang. Sudah ya Bu, ice breaking-nya? Iya. Terima kasih Putrias atas waktunya. Iya Bu Eti, sama-sama. Gimana Bu Ibu? Masih semangat ya? Masih? Semangat. Kemarin Bu Ibu sudah berselancar di LMS tentang modul ajar. Nah, ada yang bisa? Apa sih modul ajar itu? Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan apa sih modul ajar itu? Ayo, yang bisa menjawab pertanyaan dari Putrias, silahkan. Ayo Bu Eti, apa ya modul ajar itu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting sudah berani berbicara. Menurut saya modul ajar itu suatu bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik
yang disusun oleh guru dan juga panitia kurikulum. Itu betul. Oh iya, ya benar. Jadi modul ajar itu bisa dikatakan perpaduan antara bahan ajar dengan rancangan pembelajaran. Jadi modul ajar di dalam sekolah penggerak ini memuat apa? Profil pelajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran. Nah, rohnya itu ada di profil pelajar Pancasila. Jadi dulu di K13 itu kan RPP ya, Bu. Nah, sekarang itu namanya kalau di sekolah penggerak itu dijadikan namanya yaitu modul ajar. Jadi ada apa bahan ajar dan rancangan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu Trias akan menjelaskan di dalam modul ajar itu ya hasil maksudnya yang terakhir itu ada asesmen. Nah, siapa yang tahu di sini asesmen itu apa? Asesmen. Ya, hari ini kita belajar tentang asesmen. Ada yang tahu Bu Ibu asesmen itu apa? Belum ya? Asesmen itu apa? Belum, masih bingung Bu. Nah, Iya. jadi kita belajar Bu, masih bersama-sama di bingung. sini ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, asesmen itu merupakan penilaian. Jadi setiap proses pembelajaran itu harus memiliki asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi dua, ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan bagian dari Bu Trias ini? Nah, asesmen as, for, dan of. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Proses pembelajaran saat ini kita lebih berfokus kepada apa ini? Assessment of learning, atau assessment for learning, atau assessment of learning. Siapa yang bisa menjawab? Bu Mafira? Assessment for learning, Bu. Gimana? Untuk saat ini, Bu Mafira menjawab yang sekarang itu assessment for learning. Nah, dulu maksudnya kebanyakan guru ya itu menggunakan jenis asesmen itu sebagai assessment of learning. Nah, asesmennya itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran saja. Jadi lebih fokus ke hasil daripada proses. Nah, di dalam sekolah penggerak ini ada paradigma baru bahwa asesmen itu harus lebih utama di asesmen as learning dan for learning. Jadi asesmen itu sebagai refleksi proses pembelajaran dan sebagai perbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen ini lebih besar asesmen formatif daripada yang sumatif. Jadi proses lebih penting daripada hasil. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih asesmen formatif itu? Apa sih asesmen sumatif itu? Ada yang bisa menjelaskan, Bu Ibu? Tidak ada? Ya, Bu. Nah, Bu Ibu ini diam terus. Paling di sekolahnya nggak pernah asesmen ini ya. Belum paham, Bu. Belum paham. Enggak. Bu, saya nggak pernah asesmen, Bu. Hanya waktu ujian saja asesmennya. Waduh, ini PR nih ya, Bu Ibu ya. Nah, asesmen formatif itu dilakukan untuk apa? Evaluasi proses pemahaman murid
kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran itu guru itu mempunyai penilaian tersendiri terhadap peserta didik. Seperti itu. Kemudian asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif juga berfungsi untuk membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan pada dirinya. Nah, jadi asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, dari sini paham ya Ibu-ibu ya? Yang termasuk apa paham, sih Bu. asesmen formatif itu? Paham nggih? Nah, sekarang Putri tanya. Kira-kira asesmen formatif itu hanya dilakukan oleh guru atau teman sejawat bisa melakukannya? Teman sejawat juga bisa melakukannya, Bu. Oh iya, pinter Bu Eti. Nah, Terima jadi kasih. asesmen formatif itu tidak harus gurunya saja yang menilai. Bisa teman atau diri sendiri itu bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini yang sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Bisa ya Bu Ibu, asesmen sumatif ini bisa dilakukan? Gampang. Ini ulangan harian itu juga termasuk asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini kebanyakan siswa lebih memprioritaskan besok ulangan ujian akhir, jadi belajar siang malam. Nah, supaya dapat peringkat. Nah, kalau asesmen formatif itu lebih ke proses. Jadi wah, males nggak dinilai lah, biasanya kebanyakan seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya Bu Ibu ada persamaannya antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Keduanya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Kemudian kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebenarnya penilaian sumatif dan penilaian formatif itu keduanya hampir sama, yaitu sama-sama untuk apa? Untuk menilai pembelajaran murid. Tapi perbedaannya hanya formatif itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran. Sudah, ini dibaca dulu Bu Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Tidak ada ya? Mau nanya, Bu. Iya. Mau nanya dulu. Iya, Bu, tanya apa, Bu? apakah asesmen sumatif harus dilaksanakan di akhir pembelajaran? Oh iya, pertanyaan bagus sekali Bu Maulida. Jadi asesmen sumatif itu bisa dilakukan di akhir pembelajaran atau pada saat materinya itu sudah selesai. Misal tema 5. Oh, tema 1 aja, bab diriku. Nah, kita bisa melakukan asesmen sumatif di akhir pembelajaran itu, maksudnya akhir bab, akhir tema dari tema diriku itu. Jadi seperti itu. Bisa dipahami Bu Maulida?
Oh iya ya Bu. Iya, bisa. Boleh nanya satu lagi Bu? Oh iya, boleh Bu Maulida. Iya. Perbedaan asesmen sumatif sama asesmen formatif tadi Bu, lupa nggak ini? Oh iya, jadi perbedaannya ya terletak di proses memberikan asesmennya. Kalau formatif itu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti contohnya pada saat peserta didik kita memulai diskusi. Nah, kita sebagai guru bisa menilai, loh itu anak yang banyak bicara, tapi nggak aktif, muter. Nah, nggak mengikuti aturan diskusi. Nah, ada yang mengutarakan pendapat. Nah, itu kita sebagai guru bisa memberikan penilaiannya, prosesnya. Seperti itu. Kalau sumatif, di akhir proses pembelajaran. Oke, Bu Maulida, nggak ada pertanyaan lagi ya? Bu Trias lanjut lagi. Balik itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kemudian manfaatnya bagi murid untuk membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari teman yang lain. Seperti itu. Bu Ibu di sini waktu pembelajaran sudah pernah melaksanakan umpan balik? Sudah? Sudah. Nah, prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Ada 10 prinsip dalam sekolah penggerak ini. Yang pertama, selektif. Selektif ini memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Kemudian mudah dimengerti, bahasa yang dipakai itu yang sederhana, nggak jelimet ya Bu. Selanjutnya, transferable, fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan, yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Selanjutnya, melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Selanjutnya spesifik, berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Nah, selanjutnya lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaiannya saja, tetapi juga pada pencapaian target pembelajaran. Selanjutnya tepat waktu. Cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Terus selanjutnya yaitu kontekstual, dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil dan kriteria penilaian aktivitas. Selanjutnya seimbang, memberikan pujian atas pencapaian, juga masukan untuk perbaikan. Kemudian melihat ke depan, yaitu selanjutnya selektif. Nah, memberikan komentar yang detail terhadap, oh ini sudah. Dari sini bisa ya Bu Ibu, ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nanti Putri Yas kasih tugas, buatlah kalimat umpan balik di dalam kelas. Nggih, bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Nah, membuat umpan balik yang efektif itu harus terdiri dari feed up, feedback, feed forward. Feed up yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Kemudian feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Selanjutnya feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Nah, kemudian membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Nah, kalimat umpan balik itu bisa saja, apa sih pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini? Nah, seperti itu ya Bu Ibu. Jadi murid pasti menjawab, saya Bu bisa tahu nama orang tuanya. Bu Eti misal, nah itu misal pembelajaran identitas diri ya, kan tahu nama orang tuaku. Nah
Kalau kita jadi guru bisa memberikan umpan balik seperti itu. Apa sih pembelajaran yang kita dapat hari ini? Ayo yang bisa acungkan tangan. Nah, itu mengajari peserta didik untuk belajar berbicara. Nah, sudah ya, Bu? Sekarang dari sini ada yang bisa ditanyakan. Kalau belum paham sama apa yang sudah saya sampaikan. Sudah paham semua? Nah, Saya Butrias mau bertanya. oke, Bu Eti. Apakah umpan balik ini bisa dikategorikan dalam asesmen diagnostik ya, Butrias? Oh iya, bisa Bu Eti bisa masuk ke asesmen diagnostik. Kan asesmen diagnostik itu kan ada 2 kriteria, ada non kognitif sama yang kognitif. Jadi bisa dimasukkan di asesmen diagnostik seperti itu. Ada yang tanya lagi? Waktunya sudah selesai ya Bu Ibu. Nah, sudah selesai biar semangat. Kalau Bu Trias bilang kelas A, semangat, 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 sehat, luar biasa. Ayo, diaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, kelas A, Semangat, semangat, semangat. sehat, sukses, luar biasa. luar biasa. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum mengakhiri hari ini, nah, yang bisa mewakili refleksi hari ini, apa sih yang didapat dalam pembelajaran hari ini dengan materi asesmen ini? Siapa yang mau berpendapat refleksi hari ini, pembelajaran setelah hari ini? Apakah tambah pusing atau bagaimana, Bu Ibu? Boleh diungkapkan. Nah, siapa yang mewakili? 1 orang saja. Ayo, Bu Mafiro. Nah, Bu Mafiro ini belum bersuara ini, masa terganggu sinyal. Ayo, apa refleksi hari ini, Bu Mafiro? Terkendala gangguan sinyal saya, Bu. Makanya tadi mental terus itu, iya. Iya. Terus pembelajaran hari ini yang sedikit-sedikit aja, Bu. Apa, Bu? Bisa disimpulkan, boleh? Ya, sedikit bisa memahami makna dari asesmen formatif sama sumatif seperti itu, Bu. Oke. Yang kemarin-kemarin kan belum paham apa ini yang disebut asesmen ini, terus ada asesmen apa saja seperti itu. Sekarang ya alhamdulillah sudah bisa paham dikit-dikit walaupun terganggu sinyal ya Bu Trias ya. Jadi mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Bu Mafiro. Semangatnya saya acungi jempol karena ini di luar dari makasih, Bu. apa? Dari maksudnya di pulau seberang ya, jadi terkendala iya, Bu, sinyal. saya dari Pulau Bawean, Bu. Jadi sinyalnya agak gangguan, Bu. Iya, Bu. Iya, ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Sudah ya, cukup jelas? Sudah? Nah, habis ini kalian akan berselancar di LMS, mengerjakan tugas yang ada, mengerjakan asinkronus. Ya, sudah ya Bu Ibu? Bu Trias akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu warahmatullahi Trias. wabarakatuh. Iya, makasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu Wabarakatuh. Stop ya. Boleh Stop. live grup ya, Bu? Stop. Oh ya, boleh. Bu Eti, iki stop ya. Stop recording.